nggak apa-apa. Mudah-mudahan materinya juga nggak terlalu banyak sih, nanti mungkin terakhir kita diskusian aja, kita ngobrol untuk materinya, karena memang di kelas oleokimia ini kan lebih ke MKP ya, mata kuliah pilihan ya. Jadi sebenarnya memang kalau untuk materi itu mungkin kayak kita akan lebih banyak berdiskusi, lebih banyak nanti materinya saya berikan, terus nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ini bisa kita ini ya fasilitasi bisa gitu. Oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya. Pagi Pak. Pagi Pak. Mudah-mudahan sehat ya, insya Allah sehat semua ya, nggak ada kurang satu apapun ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, jangan ini sampai di ini ya kena penyakit, dan selalu jaga protokol kesehatannya ya. Oke, saya coba mati dulu. Oke, saya coba share screen ya. Oke. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, hari ini saya akan coba full screen dulu. Oke. Hari ini kita akan coba bahas sedikit tentang biodiesel ya di mata kuliah oleokimia ini, dan terutama ini biodiesel juga jadi trennya sekarang untuk energi alternatif terbarukan, walaupun memang banyak pihak juga memiliki tanggapan pesimistis gitu ya, ada juga yang positif, banyak juga. Jadi memang tidak ada yang sempurna memang ya di dalam satu perkembangan teknologi atau ini ya, terutama di bidang energi terbarukan ya, baru dan terbarukan. Biodiesel ini bisa dibilang energi terbarukan ya, nah tapi bukan juga baru, karena sebenarnya perkembangannya sudah sangat lama ya. Jadi biodiesel itu adalah sumber bahan alternatif mesin diesel ya, dari sumber yang seperti minyak tanaman atau lemak ya. Nah, ini adalah fatty acid. Di makan sendiri ada menerapkan biodiesel ini sejak 5 tahun terakhir ya, sudah diterapkan biodiesel, dan sudah mulai dipakai dan digunakan di sendiri di Kalimantan Timur, Balikpapan saya punya biodiesel oleh Pertamina, di Samarinda juga karena saya tapi di Samarinda juga sudah ada, tapi memang untuk biodiesel sendiri sudah ya sejak ini, tapi ya sudah tapi lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu ketika saya di Asia Tenggara, mereka sudah masih belum sama sekali gitu ya. Untuk mesin diesel ini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak prinsip kerjanya mesin diesel?
Apa bedanya mesin diesel dengan mesin bensin atau mesin diesel deh? Apa mesin diesel itu? Nah, Adika, mana nih si Adika? Iya Pak, habis absen tadi. Tahu nggak mesin diesel, Adika? Mesin diesel tuh itu kayak yang saya baca-baca itu yang kayak dia dari energi kimia jadi energi mekanis kalau nggak salah Pak. Ya, contohnya deh, kalau kalau mobil kendaraan yang pakai diesel, tahu nggak? Kalau mobil apa ya? Ayo ada yang tahu? Itu loh, kalau mobil tuh truk gitu loh, truk itu pasti pakai diesel. Ada nggak truk itu pakai bensin? Oh iya Pak ya. Nah, berarti kalau truk ya mobil-mobil besar kayak mobil apa namanya, mobil apa ekskavator dan sebagainya itu kan pasti pakai diesel ya. Ada nggak pernah lihat ekskavator pakai bensin? Kira-kira kalau kalau ekskavator pakai bensin bisa nggak, Adika? Di uh, itu kuncinya. Jadi mesin diesel ini kenapa dia dipakai ke mesin-mesin berat gitu ya, terutama alat berat, ya mesin-mesin besar gitu ya. Karena memang dia adalah sistem kerjanya sistem kerja kompresi. Dia apa namanya pembakarannya itu sangat besar gitu ya, tekanannya tinggi sehingga dia bisa menggerakkan bahan-bahan yang besar gitu ya. Nah ini contoh-contoh di foto ini ada kita lihat ya. Kalau mesin genset yang ada biasanya ya, memang kalau mesin genset rumahan banyak yang pakai bensin ada, tapi kalau untuk industri itu selalu menggunakan ini ya. Kalau terkenalnya itu kalau di kita itu mesin ini adalah mesin Dongfeng, mesin Dompeng kalau orang bilangnya ini. Dongfeng itu sebenarnya nama ini ya mereknya ya, sama kayak kita motor itu kalau di Indonesia motor itu semuanya Honda gitu ya. Hondanya apa? Hondanya Honda ini, padahal eh, mereknya Yamaha, mereknya ya bukan cuma Honda gitu, tapi sama ini mesin diesel itu kalau misalnya dikenal tuh dompeng gitu ya. Nah, karena dia tenaganya kuat, sistem kerjanya adalah kompresi. Nah, ini adalah ini. Dia biasanya membutuhkan piston yang besar ya. Pistonnya akan makanya kalau mesin diesel itu apakah bisa di kendaraan roda 2 motor? Bisa, tapi karena dimensi pistonnya itu mesinnya besar, itu kemungkinannya sangat kecil ya, masa motor kecil gitu mesinnya gede gitu ya, sedangkan ini saja ya dengan kapasitas misalnya apa namanya 800 cc gitu ya sampai 1000 cc dia sudah mesinnya sebesar ini dibandingkan dengan mesin bensin ya. Karena dia memang sistem kerja kompresi pembakarannya itu berdasarkan kompres bahan bakarnya tadi ya. Nah, jadi kenapa saya juga sebutkan mesin diesel ini, jadi penting juga kalian mengetahui gitu ya. Jadi kalau biodiesel ditanya kenapa diesel gitu ya, apa itu diesel gitu ya. Nah, mesin diesel itu tadi ya mesin yang bekerja berdasarkan proses kompresi ya, proses kompresi. Jadi dia pembakarannya itu tidak memerlukan busi ya. Jadi bedanya mesin bensin dengan mesin apa namanya diesel, dia tidak mesin diesel tidak perlu busi karena dia dengan dengan kompresi apa namanya bahan bakar solar itu bisa terbakar gitu ya, bisa terbakar sehingga tidak memerlukan apa namanya busi. Lain kayak bensin dia harus memerlukan busi karena dia tidak dengan kompresi dia tidak bisa terbakar, dia perlu percikan ya, spark ya. Makanya busi kan spark plug itu adalah fungsinya seperti itu. Sedangkan kalau di mesin diesel dia tidak memerlukan. Nah, tetapi kadang di mesin uh, diesel sendiri dia memerlukan nih pemanas. Ya dia harus memanaskan ruang apa namanya pistonnya tadi ya supaya dia bisa sesuai dengan panasnya sehingga dia bisa terbakar gitu ya. Nah makanya kalau punya mobil diesel, contoh kalau mobil diesel dulu adalah mobil ini loh apa namanya Panther ya, Panther mobil Panther itu biasanya menggunakan mesin diesel gitu ya. Itu kalau kita manaskan pagi-pagi biasanya kita nyalakan dia ada pemanas ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang sudah cepat sekali. Kalau dulu ya masih harus dipanaskan sekitar 1 menit, 5 menit gitu ya.
Begitu dia sudah panas, sudah sesuai, baru bisa di starter. Karena kalau tidak, dia tidak akan bisa di starter sama sekali ya, kalau panasnya belum mencapai yang rekomendasikan. Nah, seperti itu ya untuk mesin diesel. Ini dia. Nah, minyak diesel sendiri adalah satu jenis produk minyak bumi ya yang biasa dipakai di mesin-mesin diesel ya. Nah, mesin penyalaan kompresi ya di sini. Nah, di sini kilat konvensional ya biasanya dipraksi setelah praksi ringan ya. Makanya dia lebih di sini di tahap ketiga dia untuk menghasilkan minyak diesel tadi. Nah, terus kenapa kita memakai kita bisa membuat biodiesel? Kenapa gitu ya? Karena memang ini di awal dari perkembangan mesin diesel tadi, teknologi diesel tadi. Teknologi diesel itu mesin pertama yang menggunakan bahan bakar tadi. Memang di pertama ya, mesin diesel itu menggunakan ini bahan bakar nabati ya, minyak ini ya. Tetapi karena memang perkembangannya ketika minyak bumi itu sudah booming dan ini akhirnya menggunakan mesin diesel ya, minyak nabati tidak lagi digunakan untuk mesin diesel. Nah, tetapi sekarang ketika terjadi penurunan produksi dari minyak bumi, makanya si biodiesel ini atau bahan-bahan yang terbarukan itu ya, minyak ya, lemak bisa digunakan kembali ya, mulai dilirik kembali oleh masyarakat ya, vendor untuk diproduksi menjadi biodiesel. Nah, kenapa bisa jadi biodiesel? Ya, jadi gini, karena memang minyak nabati ini ya menyerupai minyak diesel tadi ya, minyak solar. Nah, ini juga jadi ada ya. Kalau di kita kadang kita nyebut minyak solar, sedangkan kalau bahasa Inggris solar itu adalah matahari gitu ya. Tapi memang di beberapa negara ini juga kalau bahasa ininya adalah diesel fuel ya, diesel fuel. Nah, angka setannya tinggi. Oh, pernah dengar enggak nih? Setan number, angka setan. Pernah dengar enggak Adika? Angka setan. Setan number. Kalau di diesel kita akan kenal dengan setan number. Kalau di bensin kita kenal dengan oktan nomor oktan. Iya. Itu ya. Setan number ini adalah kemampuan kompresi ya dari bakar tersebut. Jadi proses pengkompresiannya itu dia bisa terjadi pengapian. Ya, kecepatan dia menjadi kecepatan dia terjadi pengapian itu adalah nilai setannya. Jadi semakin tinggi nilai setan ya. Saya ngomong
dia akan mengalami perbedaan. Jadi dia ketika injeksi akan susah bekerja secara kompresi, jadi dia ketika apa namanya mesin itu berjalan, ya perkaranya akan tidak sempurna gitu ya dari si triglycerida tadi ya. Nah, banyak banyak sekali permasalahan yang timbul gitu ya, sehingga penggunaan si minyak nabati tadi untuk bahan bakar itu jadi tidak efisien. Akhirnya dicobalah bagaimana kita memodifikasinya secara kimiawi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini ya, salah satunya dengan si biodiesel tadi gitu ya. Ya terutama yang tadi ya, bagaimana kita menurunkan flash point-nya, viskositasnya gitu ya. Terus juga apa namanya cloud point-nya, pour point-nya tadi ya, itu juga ini supaya bisa kita gunakan sebagai bahan bakar yang ready dan bisa dengan mudah kita aplikasikan ke dalam mesin gitu ya. Nah, jadi produksi dari biodiesel ini ada beberapa apa namanya cara gitu ya. Ada yang kita langsung bisa blending gitu ya. Jadi mesin minyak diesel tadi bisa kita langsung blending, bisa juga melalui proses macro emulsion, bisa thermal cracking ya dengan pyrolysis atau transesterifikasi. Nah, dari penelitian yang tadi si apa namanya manual tadi itu dicobalah membuat di biodiesel tadi ya. Jadi diubah jadi monoalkyl ester dari kata panjang fatty acidnya ya, dari bahan-bahan renewable tadi ya, dari kacang, kedelai dan lain sebagainya ya, dengan menggunakan proses transesterifikasi menggunakan metanol dan terus di prosesnya ya katalis ya, bisa kita gunakan mengadukan campuran alkohol tadi direkam ya, dengan minyak buat tertutup dari atmosfer. Kalau biasanya untuk pemisahan ini kalau di produksi yang kecil ini proses langsung pisahkan dan kita akan mendapatkan biodiesel yang lebih murni lagi ya. Tapi kalau misalnya di ini bisa dilakukan dengan pengeringan dan vakum ya, destilasi. Nah, metanol dan etanol, biasanya etanol ini umum disukai ya karena biasanya berasal dari produk pertanian, renewable ya, ramah lingkungan, penanganannya lebih aman karena efek toksiknya ke ini lebih kecil, lebih kurang daripada menggunakan bahan yang metanol ya. Nah, sedangkan metanol lebih luas penggunaannya dalam produksi biodiesel karena lebih murah ya harganya untuk si metanol tadi. Nah, untuk katalis yang bisa digunakan untuk esterifikasi, esterifikasi ada KOH ya, NaOH ya,
dua CO3 ya, kalsium karbonat ya, mangan monoksida ya bisa juga digunakan untuk esterifikasi, bisa asam sulfat ya, asam klorida. Nah, ini dia proses cinematic proses flow ya untuk biodiesel production ya. Di sini biasanya nah, untuk biodiesel produksinya jadi ada di sini ada yang pertama-tama reaktornya, separator ya. Nah, terus di penetralan di sini ya. Jadi metanol ya, minyak dan katalis dimasukkan dalam reaktornya. Nah, ketika nanti setelah jadi di teresterifikasi ada separasi. Nah, di sini nanti gliserolnya ya. Nah, gliserolnya nanti akan diinikan lagi ya untuk acidilasin dan FFA seperti ya, free fatty acid-nya untuk pemisahannya. Nah, nanti di sini terpisah ya, metanolnya bisa kita dapatkan dengan crude glycerol di sini ya, bisa diisi ini. Nah, metanol ini lagi bisa kita recycle lagi gitu ya untuk bahan apa namanya, bahan baku di awalnya tadi ya. Di sini, nah di sini untuk penetralasinya ya untuk ini ya nanti, nah ingin saya bilang tadi biasanya nanti ada apa, pencucian dengan ini terus di dryernya di sini nanti dapat biodieselnya. Nah, sedangkan dari netralisasi ini ya outputnya nanti ada metanol, ini bisa kita retifikasi ya yang dan apa namanya, bisa kita dapatkan metanol yang bisa kita gunakan kembali gitu ya, metanol dan katalis apa namanya tadi ya, yang bisa kita gunakan lagi untuk di proses awalnya tadi. Nah, ini neraca masanya ya, neraca massa dari transesterifikasi ya untuk proses pembuatan biodiesel. Ini nanti mungkin ini slide-nya nanti akan saya kasihkan ya, nanti habis ini akan saya upload ke MOL, silahkan nanti untuk ada bahan bacaan, bahan referensi ya. Nah, di sini neraca masanya. Nah, ini proses flow diagram ya dari biodiesel plant ya di sini ya. Jadi bisa kita lihat proses dan tahapan produksi dari biodiesel di sini ya. Jadi ada biasanya kalau di biodiesel plant nanti dia transesterifikasinya itu ada beberapa dua stage ya, step pertama, kedua gitu ya, untuk apa namanya proses si esterifikasi dari biodiesel tadi ya. Ini sudah lengkap sekali. Jadi seperti ini. Nah, jadi ada juga yang menggunakan, ada tahap 1, ada 2 tahap ya. Jadi ada yang apa namanya, di esterifikasi dulu baru transesterifikasi, ada juga langsung transesterifikasi. Nah, biasanya untuk di industri yang besar biasanya mereka menggunakan 2 tahap ini karena dia akan kemurniannya akan lebih tinggi gitu ya, walaupun memang prosesnya akan lebih apa, menggunakan asam ya, katalis asam untuk sedangkan kalau transesterifikasi langsung dia hanya menggunakan katalis basa, dia langsung pencucian, tapi kemurniannya biasanya untuk tahap 2 lebih tinggi seperti itu. Nah, ini adalah reaktor, contoh reaktornya ya untuk reaktor transesterifikasi. Biasanya dia yaitu cuma ya sistem pengadukannya saja, terus di bawah ini dia dibentuk apa namanya seperti ini sehingga dia bisa untuk apa, pemisahan antara biodiesel dan produk gliserolnya tadi ya. Nah, untuk materinya ya sampai di sini ya. Jadi untuk biodiesel tidak apa namanya, mungkin nanti saya akan lebih banyak ke diskusinya ya, ini sudah. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk si biodiesel ini ya. Terus terang biodiesel ini sangat potensial, sangat menarik gitu ya. Cuman memang ini tadi kadang keseriusan dalam pengelolaan ya untuk biodiesel ini kadang saya masih ini ya, pemerintah kita kurang serius gitu ya. Jadi gini ceritanya ya, kalau kita coba kilas balik ya,
biodiesel ini sekitar di awal tahun 2000-an ya, di awal tahun 2000-an itu pemerintah mulai menggalakkan untuk penanaman tanaman jarak pagar tuh ya. Nah, jadi dulu dicanangkan untuk pembuatan pabrik biodiesel dalam skala besar gitu ya di beberapa tempat gitu ya. Memang dulu peneliti dari ITB ya itu banyak berkontribusi dan mencoba untuk membuat ini ya biodiesel plant ini di Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah mencanangkan untuk penanaman jarak pagar. Jadi dulu di daerah timur Indonesia ya banyak lahan-lahan kritis yang bisa ditanami dan memang berpotensi untuk menjadi perkebunan tanaman jarak pagar tadi ya, termasuk dulu di kita juga saya juga sempat dulu ikut nanam satu gitu. Saya mau tahu tanaman jarak pagar gimana gitu ya. Tapi memang tanaman jarak pagar itu ya secara umum dulu ya masyarakat dulu ya tanamannya itu buahnya itu yang tua itu diambil itu dibakar saja. Jadi dulu kalau zaman dulu waktu listrik masih belum banyak tanaman buah jarak pagar itu langsung diambil itu langsung dibakar sudah jadi api ya, itu bisa terbakar dan itu jadi potensial sekali gitu ya. Nah di kita karena banyak lahan kritis yang belum ditanami, bisa ditanami dan bisa tumbuh jarak pagarnya dengan mudah tumbuh itu sangat potensial sekali ya. Nah, cuman itu tadi ketika sudah mencanangkan tersebut pemerintah memberikan banyak program bantuan dan sebagainya untuk penanaman, tetapi masyarakat hanya nanam saja. Ketika mereka tanam, mereka bingung mau jual kemana karena pabriknya dulu. Nah dulu juga lucunya kebijakan untuk biodiesel itu belum ada gitu ya. Kita blending untuk biodiesel itu masih belum ini ya. Akhirnya itu tadi makanya saya bilang tidak serius ini. Sudah ngasih nyuruh masyarakat untuk menanam tapi pabriknya nggak ada gitu ya. Itu hampir sama sih sebenarnya dengan program yang berapa 10 tahun yang lalu kayak bioetanol itu juga gitu ya. Di masyarakat kita juga penanaman singkong ini ya singkong tahunan ya kalau orang sini bilang singkong tahunan untuk dijadikan bahan untuk bioetanol juga sudah nanam pabriknya nggak ada gitu sama kayak jarak pagar ini, makanya saya bilang kurang serius itu. Padahal kalau diseriusin rendemen si jarak pagar itu sangat tinggi gitu ya, dan itu perkembangbiakannya sangat cepat gitu ya, jadi dia bisa diproduksinya cepat lagi gitu ya. Kalau dibandingkan dengan ini loh ya, dengan kayak kelapa sawit ya. Karena kalau kelapa sawit sendiri itu akan jadi permasalahan ini untuk pangan juga gitu ya, untuk pangan dan untuk bahan bakar. Sehingga kalau jarak pagar itu bisa ditanam dan jadi program unggulan nasional itu kalau luar biasa. Cuman memang ya itu penanganannya di kita yang masih tidak serius katanya seperti itu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya stop share-nya dulu ya. Oke, silakan. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang si biodiesel tadi. Silakan kalau mau nanya. Nur Hidayat, gimana? Mau nanya nggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Ayo. Tadi kan dibahas kan, Pak, yang dari trigliserida sama etanol-metanol. Nah, itu biodiesel yang bagus, itu tuh dari mana, Pak? Dari trigliserida atau etanol-metanol, atau itu sama aja, Pak? Etanol-metanol itu bahan campurannya. Ya, bahan campurannya. Bisa kita gunakan metanol, bisa etanol. Ya, jadi trigliserida plus metanol gitu, itu dijadikan si biodiesel tadi gitu ya. Jadi bukan dari ini dengan ini, tapi dia campur berdua itu. Nah, kalau misalnya pemilihan antara metanol dan etanol itu ya bisa salah satunya ya, cuma ya tergantung dari mana. Kalau biasanya di industri mereka gunakan metanol karena lebih murah ya dalam skala industri. Tapi kalau di kita di produksi yang kecil ya pakai etanol karena pertama kalau produksi ini kan
apa namanya, lebih mudah gitu ya, lebih mudah didapatkan, terus juga tidak terlalu toksik gitu ya. Kalau misalnya itu kan lebih lebih toksik gitu ya, untuk bahan etanol atau metanolnya. Kalau dulu di teknik apa namanya lingkungan, saya dulu mahasiswa saya ini penelitian tentang pembuatan biodiesel dari itu loh, minyak bekas itu loh, KFC, KFC jalanan gitu, atau tukang gorengan. Coba sekarang minyak bekas tukang gorengan itu dikemanain, ya kan? Banyak kan orang jual gorengannya, Samarinda itu loh, gorengannya terkenal. Saya loh, apa namanya, kalau tiap kali pulang dari luar gitu ya, terutama kalau habis sekolah itu pulang ke Indonesia gitu, saya cari gorengan. Nggak ada gorengan soalnya di ya. Gorengan kita itu kan di sini kan banyak gitu ya. Nah itu minyaknya tuh loh mau digoreng kemanain. Nah kalau dulu ini tahu kan kita itu dulu sekarang sudah agak berkurang produksi amplang gitu loh. Kalau dulu itu amplang itu di apa namanya di Kalimantan Timur, amplang itu kan kalau goreng amplang itu kan nggak boleh, minyaknya itu nggak boleh lebih dari 3 kali goreng ya. Karena 3 kali goreng dia warnanya akan berubah, kualitasnya akan turun ya. Jadi dia cuma 2 kali goreng, minyaknya dibuang ya. Maksud bukan dibuang itu bukan ini, tapi sudah tidak dipakai lagi. Itu dijual. Jadi dulu kalau di daerah mana Pasar Segiri itu di Seberang di daerah Jalan Perniagaan itu dulu kampung amplang gitu ya. Jalan apa itu ya? Kok jadi lupa saya namanya. Jadi lupa saya. Nah, itu dulu di sana banyak karena di situ produksi ini ya amplang ya. Itu jual minyak bekas amplang itu. Saya ingat dulu banyak jual. Nah, itu kan salah satu potensi ya, tidak digunakan, tidak ini. Jadi dulu masih selesai mereka bikin ini pembuatan biodiesel gitu ya. Sempat dulu praktek, jadi kalau waktu masih kuliah dulu anak-anak itu ayo bawa minyak bekas gitu ya. Terus dibuat untuk jadi biodiesel bisa gitu. Dulu kita praktek, dulu anak-anak lingkungan kita praktek bikin biodiesel itu. Secara gampang kok, nggak susah. Nggak susah gitu kalau untuk prakteknya itu ya. Jadi dulu saya anak-anak teknik lingkungan bikin itu. Nah, itu minyak bekas ya, minyak bekas. Terus juga selain minyak bekas, oli bekas. Nah, di Samarinda bagaimana banyak bengkel ya. Nah, bengkelnya itu buang oli kemana? Ya kan ada, kalau sekarang sih banyak penampung oli itu dijual lagi jadi oli apa namanya, oli curah itu loh. Curah itu kan sebenarnya oli yang di oli bekas ditampungnya terus diolahnya lagi gitu ya, dijual lagi gitu ya oli bekas. Nah, itu juga potensi jadi bahan untuk dijadikan minyak biodiesel seperti itu. Ya, jadi banyak potensinya ya. Hidayatnya untuk si biodiesel ini ya. Kalian juga sebenarnya kalau kuliahnya ini aja ada mata kuliah ini, kalau pengen mau bikin biodiesel ayo gitu ya. Dulu saya di lab di lingkungan, waktu masih saya di lingkungan itu banyak itu, jadi banyak produknya. Dulu saya nggak tahu sekarang ya, saya ninggalkan ruangan itu masih ada nggak apa hasil-hasil biodiesel yang bikin anak-anak itu. Jadi banyak saya pajang tuh biodiesel yang dari minyak gorengan apa namanya amplang gitu ya, oli gitu. Jadi biodiesel. Dan itu bisa langsung digunakan itu. Kalau mau digunakan untuk mesin diesel bisa langsung. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau kalian juga mau misalnya penelitian nanti untuk apa namanya buat biodiesel, bisa itu. Karena potensinya kita besar ya. Misalnya bikin dari minyak bekas gitu bisa. Pernah sih Pak, waktu semester 2 kah itu 3 Pak, kami ambil biofuel MKP. Jadi kami ditugaskan Pak Kahar buat biodiesel dari minyak jelantah Pak. Oh iya, nah itu kan enak ya, bikin kan nggak susah ya. Kalau saya dulu kan Pak Kahar kan kita di lingkungan itu, ya kalau di lingkungan itu biasa itu di biofuel kalau apa namanya bisa praktek bisa ini, yuk kita bikin dari minyak jelantah, minyak ini gampang kok. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak mau nanya. Untuk silakan Adit. Ya kalau saya mau nanya itu Pak, kenapa sih kayak di Indonesia ini kayaknya belum ada sih Pak yang kayak B100 gitu nah Pak. Kemungkinan masih B30. Itu
kemungkinan potensinya di Indonesia bisa mencapai B100 itu kapan gitu nah Pak? Apa untuk sekarang itu tidak memungkinkan gitu? Terima kasih Pak. Oke. Kalau sekarang mungkin pemenuhan produksinya mungkin masih belum cukup. Ya, produksinya itu masih belum cukup untuk memenuhi itu. Kalau untuk karena kalau untuk produksi lokal saja mungkin bisa, tapi kalau untuk produksi nasional mungkin masih belum bisa, belum penuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya masih ada alasan-alasan politik ya sebenarnya ya, Aditya. Maksudnya itu gini, ketika itu digunakan lagi, kita itu masih masih apa namanya untuk bahan bakar minyak bumi itu juga kita masih bergantung ya. Kita juga jadi masih salah satu produk unggulan kita juga dan produknya. Jadi juga masih belum ini ya apa namanya belum bisa ya secara politis juga masih belum bisa, secara pemenuhan secara nasional juga masih belum. Ya seperti itu ya Aditya, mungkin mungkin mudah-mudahan sih ke depannya Mas sudah bisa. Kalau beberapa negara yang produksi tidak memiliki minyak bumi dan masih ini dia masih sudah bisa menggunakan B100 itu ya. Sudah ini. Kita itu masih ya itulah apa ya kondisi kita itu masih belum bisa memungkinkan kondisi politik kita untuk langsung beralih gitu ya. Sebagai contoh saja ya, sebagai contoh ringan saja. Saya dulu lucu gini waktu saya ngambil bidang saya di biogas ya. Waktu pertama kali saya biogas itu dulu saya di Indonesia di Kaltim saja gitu ya. Itu juga ngapain ngambil itu gitu ya. Nah, waktu saya presentasi tentang biogas di apa namanya program Desa Mandiri Energi dulu itu ya. Saya diketawain itu. Bukannya apa? Ditanyain saya, Pak, produksinya berapa, modalnya berapa? Sudah saya jelaskan. Terus keunggulannya apa? Terus kalau dijual harganya berapa? Nah, jadi kalau kesimpulannya ya saya bilang ketika biogas itu dijual dengan LPG memang akan lebih mahal. Sebagai contoh dulu waktu itu LPG itu 1 kilonya adalah apa namanya? Waktu itu berapa kok jadi lupa saya 1.500 ya dulu itu. Nah, sedangkan kalau biogas itu sudah 2.000. Nah, kalau sekarang kan 11.000 dengan 15.000 gitu ya. Nah, dia bilang, wah sudah bikinnya susah, perlu modal, habis itu apa namanya pembakarannya juga tidak sama kayak gas biasa. Ngapain saya bikin biogas Pak? Bilangnya. Ke warung aja saya beli LPG, ya kan murah Pak bilangnya. Ngapain saya capek-capek bikin biogas katanya kan modal lagi gini saya ke samping warung sebelah aja Pak. Nah, ini juga masih ya kendala di masyarakat juga ada, terus juga apa namanya? Ya sama seperti biodiesel ini gitu ya. Biodiesel itu seperti itu juga ya Aditya. Jadi memang masih banyak kendala yang ini. Makanya kalau untuk apa namanya? Itu mungkin masih panjang ya di kita. Cuman memang positifnya pemerintah sekarang sudah lebih serius, lebih konsen lagi untuk pemenuhan biodiesel tadi karena memang penyebarannya sudah ke apa namanya seluruh provinsi di Indonesia. Sudah gitu apa namanya insentifnya untuk program biodiesel ini juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dan juga seriusnya lagi pemerintah untuk penurunan gas rumah kaca dari biodiesel itu juga sudah mulai diperhitungkan seperti itu. Jadi memang sudah jadi apa namanya program yang dicanangkan dan diseriusi oleh pemerintah gitu ya, walaupun masih terbatas pada B20 gitu ya, B30 untuk si biodiesel tadi ya. Blendingnya masih di Pertamina sih. Saya belum sempat aja kemarin mau lihat yang di Pertamina RU5 itu untuk biodiesel. Tapi kalau untuk distribusinya sudah lumayan ya, sudah hampir ke seluruh provinsi sudah ada. Berapa tahun yang lalu, 5 tahun lalu sebelum saya ini dulu Samarinda masih belum masuk ini biodiesel. Tapi setelah sekarang
sudah masuk karena memang ini ya apa namanya keperluan kita juga gitu ya untuk si biodiesel tadi. Seperti itu ya Adit ya. Jadi memang pemenuhannya itu ya itu tadi kendalanya banyak. Tapi memang kalau untuk skala nasional kita masih belum bisa memenuhi sih sebenarnya ya. Terutama tadi untuk ini kalau ya, diesel itu ya bensin diesel itu juga sebenarnya lebih banyak kan penggunaannya ke ini ya industri ya. Industri perkapalan itu ya itu banyak. Jadi kita masih belum bisa memenuhi. Sedangkan di Balikpapan aja untuk apa namanya diesel perkapalan kan masih MFO tadi ya. Marine fuel oil tadi itu juga masih di fossil fuel ya, masih belum ke biodiesel. Karena memang satu kendalanya tadi apa namanya untuk biodiesel ini walaupun secara karakteristik sudah hampir sama dengan diesel ya, tapi masih banyak sih kendalanya gitu. Karena beberapa ada yang bilang mesinnya kompresinya kurang Pak, terus juga kemampuannya untuk mesin berat itu agak tidak kuat Pak, misalnya kayak untuk mesin ekskavator apa segala itu tidak kuat katanya gitu ya. Kalau untuk truk apa segala masih bisa. Makanya kan terbatas karena kalau untuk biodiesel itu banyak digunakan kayak bis-bis umum ya untuk di kendaraan di dalam kota ya. Kalau luar kota atau misalnya di lokasi itu masih belum berani lagi. Seperti itu. Seperti itu ya Aditya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk si biodiesel ini. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya Pak. Silakan Sagi. Iya, yang kita ketahui kan biodiesel ini bisa dari minyak nabati macam-macam itu Pak jenisnya. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang prosesnya tadi Pak, kan ada transesterifikasi dan esterifikasi. Ini yang saya bingungkan ini apakah ada keterkaitan antara salah satu proses itu dengan bahan baku dan katalis yang dipilih Pak? Oke. Jadi gini, kalau katalisnya itu kan untuk mempercepat reaksinya ya, untuk prosesnya. Nah, kalau dia proses yang tadi esterifikasi atau transesterifikasi, sebenarnya yang saya jelaskan tadi proses pembuatan biodiesel itu bisa ada dua proses ya, bisa satu tahap atau dua tahap. Kalau yang satu tahap tadi langsung jadi minyak nabati. Di apa namanya langsung proses transesterifikasi ya, lebih mudah lebih cepat biasanya. Cuman memang kendalanya di proses ini apa namanya kemurnian dari biodiesel itu lebih berkurang ya, sehingga terus juga tergantung dari bahan bakunya tadi. Jadi pemilihan bahan bakunya itu juga harus lebih selektif. Karena nanti ketika kadar asam lemaknya tinggi, airnya tinggi, itu nanti proses penyabunannya juga akan lebih tinggi. Jadi pertama kemurnian biodieselnya juga lebih produksinya lebih kecil gitu ya, karena limbahnya akan lebih banyak dari satu proses. Nah, sedangkan untuk yang dua proses dia dari esterifikasi dulu, baru dia transesterifikasi. Jadi dia dua proses tadi. Nah, memang dia ada di waktu proses esterifikasi dia di proses pengasaman dulu ya dengan apa namanya diberikan asam di situ sehingga dia lebih ada bahan asam yang dipakai. Cuman kelebihannya dua proses ini kemurniannya ya. Produksi biodieselnya akan lebih murni dan lebih banyak. Nah, limbahnya juga akan lebih sedikit dan lebih mudah untuk di recovery lagi. Jadi makanya kalau industri yang besar biasanya mereka menggunakan dua proses tadi ya, dua proses. Tapi kalau industri yang biasanya kecil saja atau ini satu proses cukup gitu ya. Kalau kayak yang pernah kalian buat mungkin ya satu yang proses langsung transesterifikasi ya. Ya kan tidak melalui esterifikasi dulu. Nah, jadi memang perbedaannya itu tadi bagaimana kapasitas industrinya ya. Kalau misalnya industri besar biasanya mereka pasti pakai yang dua tahap karena lebih murni, biodiesel yang dihasilkan lebih tinggi gitu ya, lebih murni, terus juga limbahnya juga lebih gampang untuk di recovery seperti itu. Ya seperti itu Sagi ya. Jadi memang prosesnya tadi ada dua proses. Oke, makasih Pak. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Siska.
Saya membaca Pak di salah satu artikel ada yang mengatakan bahwa apabila disimpan dalam waktu lama, biodiesel ini dapat berubah menjadi gel Pak, sehingga dapat menyumbat mesin dan bahkan dapat ditumbuhi mikroba Pak. Apakah itu benar Pak? Oke, nah ini tadi benar kalau biodieselnya kemurniannya rendah ya. Kalau yang pakai proses transesterifikasi itu tadi memang kalau tidak dimurnikan lagi, atau apalagi kalau misalnya kadar airnya masih ada dan dia tidak ini, itu juga akan ini ya. Tapi secara umum kalau seandainya dia dengan proses yang baik dan apa namanya melalui proses yang seperti tadi ya, dengan dua proses, dengan pemurnian, dia disimpan lama, dia tidak akan berpengaruh. Cuma memang karena dia cloud dengan PowerPoint-nya itu apa namanya di suhu minus berapa 32 gitu ya. Ini juga kalau disimpan ke negara yang 4 musim mungkin agak susah ya. Karena dia akan ini apa namanya membeku ya. Dia itu juga viskositasnya bertambah, akan menyebabkan ini apa namanya masalah di mesin gitu ya, di mesin diesel terutama. Makanya ini juga jadi ini. Tapi gini, terus kayaknya kalau untuk sekarang mesin-mesin yang baru ya, mesin-mesin diesel yang terbaru ya, di mesin juga sudah semakin baik. Mesin yang baru apa namanya untuk mesin diesel juga sudah ada pemanas otomatis di dalamnya, sehingga apa namanya strik penyimpanan si biodiesel tadi beku dia sudah gitu ada jamurnya, beneran itu ada seperti itu. Seperti itu Twinska ya. Gimana? Terima kasih. Silakan, ada lagi yang ditanyakan, saya minum dulu ya. Saya mau nanya Pak, Silakan Jihan. terus tuh dari segi harga yang lebih mahal yang mana Pak? Oke. Kalau harga. yang bagus biasanya memang kalau sekarang ya, kalau sekarang secara umum memang secara umum mesin-mesin industri, mesin-mesin kendaraan itu masih menggunakan teknologi yang ini lama, sehingga dia pendekatannya masih menuntut dia lebih campur tadi. Harga juga akan lebih murah. Contohnya yang dijual sekarang ini yang ada di kalau bentar, bisa kedengar ada kok suara saya kok kayak terputus nih. Halo? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak. Kedengaran ya? Saya kok tulisannya jaringan Anda tidak stabil tiba-tiba. Nah, jadi memang sementara ya, jadi kalau yang harga yang masih lebih ini yang masih yang itu tadi dicampur tadi ya. Cuma tadi tidak untuk kedepannya ya, kalau biodiesel ini kemungkinan besar karena nanti beberapa negara pun sudah mulai memproduksi itu secara besar gitu ya. Mungkin nanti yang akan terus juga perkembangan mesin-mesin itu juga sudah ini ditingkatkan, sehingga mungkin nanti di lebih ininya lagi tadi si biodiesel murni tadi ya. Tapi sementara yang masih lebih bagus itu ya itu tadi yang dicampur dengan solar tadi ya, di blending tadi. Dan itu sekarang yang lebih mudah dijual juga gitu ya. Yang di Pertamina kan sekarang itu yang dijual ya. Nah, seperti itu Jihan ya. Itu iya jangan di tempatmu tuh di apa namanya kalau nanam itu loh bagus juga itu apa namanya jarak pagar tuh loh. Itu hampir sama dengan ini kan. Kebutuhan airnya tidak terlalu tinggi, rendemennya tinggi untuk jarak pagar tadi ya.
kan ada dulu ada programnya dulu kalau jarak pagar ditanam itu di daerah lahan kritis atau lahan-lahan yang ini ya, bisa ini. Cuman ya itu tadi yang saya sebutkan apa namanya? Ketika masyarakat disuruh nanam, bingung mau jual kemana, tidak ada pabriknya. Seperti itu ya, bingung mau jual kemana ini, tidak ada pabriknya gitu. Akhirnya ya, terus juga kayak jarak pagar itu kan tidak bisa diapa-apain tuh. Buahnya paling digunakan untuk itu lampu, tapi ya kalau mau digunakan untuk bahan bakar kan harus diolah dulu kan. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kayaknya jaringan saya juga bagus aja sinyalnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Topik, apa kabar tuh Topik? Kayak apa sawitmu? Oh iya, silakan. Mau nanya, Pak. CPO itu kan ada yang bentuknya tuh kayak padat gitu, nah, Pak. Minyak CPO tuh Kenapa? dia Oh, ada yang CPO, iya. padat. Nah, terus kalau mau ngubah jadi minyak itu kan dipanaskan lagi gitu kan ya, Pak. Nah, tapi pas sudah ditunggu lama dia membeku lagi gitu loh. Itu cara supaya CPO-nya tuh supaya nggak beku lagi gimana ya, Pak ya? Murnikan. Bentuknya padat. Dimurnikan dia dimurnikan apa namanya Topik. Jadi kalau CPO itu kalau misalnya dalam bentuk CPO memang dia cenderung ya dengan ngendap seperti itu. Kalau dulu saya di ruangan saya di lab saya baru sampai CPO yang lama. Jadi CPO kalau lama dia memang beku gitu. Caranya bagaimana supaya tidak ya dimurnikan, murnian. Jadi dia bahan-bahan ininya lebih apa namanya supaya dia tidak membeku lagi di ini proses pemurnian kan. Kalau yang kemarin di pabrik CPO kan ada itu proses pemurniannya ya, pemisahannya. Jadi dia kalau semakin dia dimurnikan, dia semakin akan lebih ini ya, murni, warnanya juga akan lebih ini, dan bahkan gini warna merah tuh kayak apa tuh merah kuning gitu ya, kayak orange tua gitu ya. Nah, yang lucu di kita apa namanya beta karotennya itu dibuang ya. Nah, beta karotennya kan dibuang di ini. Nah, setelah nanti jadi minyak goreng itu dicampur lagi beta karoten. Jadi ada mengandung beta karoten. Padahal lucu gitu ya. Makanya kalau orang yang di kimia organik begitu, apalagi kalau di kimia lucu gitu loh. Minyak ini mengandung beta karoten gini-gini. Lah, minyak sawit loh sudah memang ada beta karotennya, dibuang lagi gitu ya. Lucu. Padahal makanya dulu di pusat penelitian kelapa sawit itu sempat dulu pencanangan ini loh apa namanya minyak goreng merah gitu loh. Jadi dia pembuatan minyak goreng itu beta karotennya tidak dibuang sehingga warnanya tetap ada tapi warnanya merah gitu nah. Cuman ya itu tadi gara-gara iklannya lebih masif yang kuning kemasan kalah gitu ya. Jadi coba aja sekarang kalau ada yang orang goreng minyak warnanya merah gitu ya. Itu mungkin gini misalnya gini di pinggir jalan ada penjual goreng minyaknya warna merah. Besok-besok silakan. Saya enggak lihat. Oh, Yones ya. Ya. Ada enggak sih Pak efek samping penggunaan dari biodiesel ini nih? Efek samping dalam bentuk apa nih? Efek samping apa? Kesehatan. Efek sampingnya ya. Efek samping dari mesin diesel kalau enggak dari lingkungan. Oke. Ya, bagus. Ya, jadi gini. Kalau secara
pencemar dari mesin diesel, minyak diesel dengan minyak biodiesel gitu ya. Ya secara umum memang biodiesel akan lebih ramah lingkungan. Cuma memang kalau secara umumnya lagi ketika kita memandang itu adalah pencemaran, tetap juga mencemar ya, tetap mencemari. Cuma memang apa namanya, pencemarannya itu akan si minyak solar murni gitu ya. Nah, bahkan karena dia menggunakan minyak nabati, jadi gini, kalau menggunakan biodiesel itu, kalau dia menggunakan bahan-bahan minyak alami yang ini, nanti asapnya itu ya akan lebih apa, karbon monoksidanya itu akan lebih berkurang. Jadi asap hitam itu akan lebih berkurang. Terus juga apa namanya, tidak mencemar lingkungan. Nah, bahkan gitu ya, kalau dulu saya pernah juga itu ikut mencium bau asapnya itu. Jadi bilangnya asapnya itu kayak bau kentang goreng gitu lah. Tapi memang benar baunya itu kayak bau gorengan gitu ya. Karena memang dia minyak nabati kan yang digunakan gitu ya. Jadi bilangnya selain ini kalian juga akan cium lebihnya ini dulu waktu ya sekitar 10 tahun lalu waktu si biodiesel itu digunakan di bis di kampus saya gitu kan, itu mereka bilang ini bau asapnya itu bau kentang goreng katanya. Itu seperti French fries katanya. Serius nih saya bilang masa gitu. Jadi benar pasnya di asapnya kita di belakang. Terus asap hitamnya mulai berkurang gitu ya. Asap hitamnya tidak apa namanya sebanyak diesel memang. Jadi gitu ya Yohanes, kalau biodiesel ini secara umum memang dia akan mengurangi pencemaran lingkungan terutama di asap ini ya, karbon monoksida itu tadi. Nah, selain itu juga apa namanya? Ya dia akan menurunkan gas rumah kaca gitu ya. Nah, terus juga baunya juga tidak akan seperti minyak diesel biasa gitu ya. Bahkan ya itu tadi kayak kentang goreng katanya. Cuman memang itu tadi kalau dibilang murni tidak mencemari, kalau saya juga kurang setuju karena kita tetap juga namanya juga bakar ya, tetap juga namanya ada proses pembakaran, ada emisi ya. Lain kalau misalnya kayak ditanyakan bagaimana dengan mobil listrik, nah, mobil listrik tidak mengeluarkan emisi, tapi juga saya bilang kalau misalnya mobil listrik itu bagus Pak, tidak mengurangi emisi, benar tidak mengurangi emisi, tapi ngecas baterainya pakai apa? Tetap juga pakai listrik. Ya kan, listrik akhirnya apa, penggunaan listrik juga makin meningkat, kita lihat lagi pembangkit listriknya pakai apa, di kita masih menggunakan solar, nah tetap kembali lagi ke situ kan. Makanya saya bilang kita itu, kecuali kalau misalnya gini, kita sudah bisa menangkap sinar matahari itu dengan maksimal, optimal gitu ya, sehingga kita tidak menggunakan lagi apa namanya, pembangkit listrik dengan fosil fuel tadi ya, itu mungkin akan lebih bagus. Tapi ya sekarang kan enggak ya, kita tetap juga ini, makanya kalau dibilang mobil listrik ramah lingkungan Pak, iya ramah lingkungan, tidak ada emisi, tapi lihat lagi pemakaian listrik makin meningkat seperti itu ya. Seperti itu ya Yohanes ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Pak. Gimana? Oh, Aldi ya. Iya, Pak. Aldi. Saya mau tanya. Kalau masalah apa sih biodiesel? Biodiesel itu apakah biodiesel bisa langsung digunakan pada mesin diesel gitu? Oh, gitu. Itu aja ya, bisa. Iya, Pak. Jawabannya bisa Aldi. Jadi kalau biodiesel ke mesin diesel yang langsung itu bisa. Karena dia pertama setan numbernya itu sama. Ya kan apa namanya, daya bakarnya bisa sama juga, viskositasnya juga hampir mirip, itu bisa digunakan sebagai langsung ke mesin diesel. Jadi memang banyak sekarang tidak ada melakukan perubahan ya. Bisa langsung dimasukkan ke mesin diesel. Hanya saja itu tadi, kalau misalkan di tempat yang berbeda, iklim yang berbeda, bisa jadi harus mesinnya harus beda gitu ya. Tapi kalau di kita untuk biodiesel tuh bisa, karena kita kan tropis ya, panas terus ya.
Nah, jadi kalau mesin biodiesel tidak akan ada masalah kalau di kita. Jadi memang untuk pengaplikasian dari biodiesel ini bisa langsung ya. Jadi kalau misalnya punya biodiesel, bikin biodiesel, ya monggo silakan, kita langsung jalan gitu ya. Cuman memang ini sekarang keterbatasan mesin diesel yang bisa digunakan itu cuma kendaraan yang di dalam kota atau ini. Jadi kalau misalnya kendaraan yang untuk penggunaan mesin-mesin berat itu biasanya masih belum bisa karena memang dia punya flash point-nya itu kan ini ya, jadi tinggi. Jadi kompresinya itu tadi akan lebih rendah. Ya, jadi kalau akselerasi mesin itu dia akan tidak kuat kalau pakai biodiesel. Tapi ini untuk mesin-mesin yang besar saja ya. Kalau mesin-mesin kendaraan itu atau genset bisa langsung digunakan seperti itu ya untuk mesin diesel. Nah, ini beda dengan ini ya, Aldi ya. Beda kalau kayak penggunaan ini bioetanol. Bioetanol kalau ada kan ini terkait bisa nggak mesin saya dikadukan bioetanol? Kalau mesin-mesin kendaraan bermotor yang di atas tahun berapa ya? Jadi lupa saya. 2015 ya, 2014 ke atas yang sudah banyak menggunakan injeksi itu bisa menggunakan bioetanol. Tapi kalau mesin yang lama bisa nggak Pak? Bisa, cuman ada problem biasanya kalau terlalu lama memakai nanti dia sistem gasket di karburator itu akan biasanya akan terjadi kebocoran karena dia akan mempengaruhi. Jadi kalau mesin-mesin yang sekarang sudah pakai injeksi ya, nah mesin bensin kan, mesin bensin itu juga ada ini ya, mesin bensin itu juga ada yang mesin pakai karburator, ada yang injeksi. Kalau yang pakai karburator dia pengkabutan itu, karena si bioetanol itu lebih ringan gitu ya, dia pengkabutannya itu dia memerlukan oksigennya juga lebih rendah sehingga dia bisa pembakarannya itu lebih ringan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk karburator biasanya kadang karburator apalagi kalau produk motor yang lama yang pakai karburator lama itu akan tidak sanggup dia biasanya. Dan akan lebih boros juga kalau pakai bioetanol. Tapi kalau sudah kendaraan bermotor yang di atas tahun 2015 sudah menggunakan injeksi itu tidak ada masalah. Bisa digunakan. Silakan aja kalau misalnya saya kurang tahu bioetanol di kita kalau dulu saya di luar negeri saya motor saya kebetulan dulu motor saya masih keluaran di bawah 2015, nggak berani pernah juga saya pakai bioetanol gitu ya, nyoba gitu ya, jalan nggak masalah, cuman itu tadi lebih boros jadinya, dan kalau penggunaan lebih lama akan merusak ini karburatornya nggak tahan biasanya, nanti seal gasketnya itu akan rusak nanti, terjadi kebocoran biasanya kalau untuk si bioetanol ya. Seperti itu Aldi ya, jadi merembet ke bioetanol malah. Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, tinggal sampai 10.30 ya. Oke. Silakan kalau terakhir kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada ya nanti untuk slide-nya habis ini akan saya share di MOLS ya, di materi dan silabus. Silahkan nanti kalian unduh di situ ya materinya. Terus jangan lupa absennya ya, seperti biasa akan saya sampai jam 23.30 malam ya. Silakan diinfokan ke teman-temannya untuk diabsensi. Karena memang kadang-kadang ini juga bermasalah ini, ada yang absen, ada yang nggak absen gitu. Kalau sekarang sudah sistem, kalau kita ngerubah itu kayak kemarin tuh kayaknya belum bisa gitu ya. Takutnya kalau ada masalah, makanya diingatkan saja teman-temannya untuk mengisi absensinya ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi akan datang di minggu depan ya. Ya, mudah-mudahan juga kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa terakhir selalu patuhi protokol kesehatan ya, selalu jaga kesehatan, kebersihan ya, selalu menggunakan masker di rumah aja ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya akhiri hari ini ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Oke, saya tutup ya.